warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat, matematika kelas 7. Nah, dalam mempelajari bilangan bulat tidak hanya mempelajari tentang menghitung atau penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, tetapi juga bisa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung utang piutang, banyak buah, ketinggian, suhu, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Yang kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Yang ketiga, membandingkan dan meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan. Yang terakhir, yang keempat, melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat. Nah, di sekolah dasar, kamu sudah mempelajari bilangan bulat positif. Selain bilangan bulat positif, ada pula bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif adalah kebalikan penjumlahan dari bilangan bulat positif yang bersesuaian. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan mendengarkan sama-sama penyampaian materi tentang materi bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bilangan bulat. Nah, di sini ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Atau halaman berapa? Halaman 6. Bilangan bulat merupakan kumpulan atau nilainya bulat bilangan bulat terdiri atas bilangan yang mengandung bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat dalam matematika digampangkan dengan Z pada atasnya. Letak bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai distribusi. Apa aja sih bilangan bulat positif itu? 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau bilangan bulat negatif? 0, 1, 2, bagian 2 yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dapat dibandingkan dengan memperhatikan letaknya pada garis bilangan. Untuk bilangan positif, jika makin besar bilangannya, nilai dari bilangan tersebut makin besar. Jika makin kecil bilangannya, nilai dari bilangan tersebut makin kecil. Untuk negatif, jika makin besar bilangannya, nilai dari bilangan tersebut makin kecil. Jika makin kecil bilangannya, nilai dari bilangan tersebut makin besar. Nah, misalnya di sini, misalnya P dan Q merupakan bilangan bulat. Nah, di sini untuk lambang bilangan bulat dapat kita tulis seperti ini. Lambang bilangan bulat. Nah, di sini terdapat contoh bilangan P lebih dari bilangan Q. Maka dapat kita tulis karena P lebih dari bilangan Q, maka ditulis P lebih dari bilangan Q. Ini lebih ya. Nah, selanjutnya yang bagian B, bilangan P kurang dari bilangan Q. Bilangan P kurang dari, lebih kecil daripada Q. Kurang dari bilangan Q. Maka dapat kita tulis P karena P kurang dari Q, jadi P dikurang Q. Nah, P selanjutnya bilangan P lebih dari atau sama dengan bilangan Q. Bilangan P lebih dari atau sama dengan bilangan Q, ditulis atau sama dengan, bukan kita belajar di SD. Bilangan Q
saja di sini terdapat contoh tergambarkan